Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hermansyah akan menjelaskan bab 1 Mapel Geografi. Yang pertama judulnya itu adalah Hakikat Geografi. Yang pertama yaitu adalah ruang lingkup geografi, di mana gejala-gejala dibedakan menjadi dua aspek setara, antara lain aspek fisik adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan alam, aspek sosial, antroposfer atau berhubungan manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Gejala-gejala geografi atau geosfer yang berkaitan dengan alam meliputi lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan lapisan hidrosfer. Yang ketiga yaitu adalah aspek sosial yang meliputi antroposfer. Manusia adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan manusia. Yang selanjutnya itu adalah aspek sosial yang meliputi hewan dan tumbuhan. Gejala-gejala geografi yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Bagian B, objek geografi dan pendekatan kajian geografi. Untuk menganalisa gejala-gejala dalam geosfer, kita dapat melalui studi material geografi dan studi formal geografi. Yang selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip geografi, di mana keterkaitan antar gejala-gejala geosfer atau alam yang terjadi di suatu wilayah dengan gejala-gejala geografi lainnya. Contoh, penduduk di daerah pegunungan tanahnya subur, maka mereka hidup sebagai petani. Yang kedua, orang yang hidup di sekitar pantai hidup sebagai nelayan. Yang kedua, prinsip persebaran adalah gejala-gejala geosfer atau geografi yang terjadi di suatu wilayah yang tersebar secara tidak merata. Contohnya, persebaran penduduk di Pulau Jawa lebih padat daripada penduduk di Pulau Sumatera. Yang kedua, gunung berapi tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, Maluku secara merata. Yang selanjutnya yaitu adalah konsep geografi, di mana ada konsep lokasi, yaitu lokasi absolutnya adalah lokasi berdasarkan kedudukan koordinat. Misalnya kota A terletak di 6 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang utara. Jarak relatifnya adalah lokasi berdasarkan lingkup sekitarnya. Contoh, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Di mana ada konsep jarak. Jarak absolutnya adalah jarak yang ditarik lurus dengan 2 titik jarak sebenarnya. Jarak relatifnya adalah jarak atas pertimbangan tertentu. Contoh, jarak kota Semarang dan Yogyakarta 285 km ditempuh selama 2,5 jam. Ada konsep keterjangkauan, yaitu adalah mudah atau sulitnya lokasi untuk dijangkau. Konsep pola adalah tatanan geometris yang beraturan. Konsep geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari proses perkembangan dan bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi seperti pegunungan cocok ditanami teh, sedangkan di tatanan rendah cocok untuk pertanian. 6. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan mengelompokkan suatu gejala yang terkait oleh aktivitas manusia. 7. Konsep perbedaan wilayah adalah suatu konsep yang dimana suatu wilayah yang satu dengan wilayah lainnya pasti berbeda fisik maupun sosial. Yang kedelapan, konsep nilai kegunaan. Contohnya, daerah pantai mempunyai nilai yang berarti bagi orang yang tinggal di kota untuk rekreasi. 9. Konsep interaksi dan interdependensia, yaitu adalah peristiwa yang saling memengaruhi antara berbagai fenomena atmosfer. Yang terakhir yaitu adalah konsep keterkaitan ruangan, yang merupakan hubungan antara penyebaran suatu unsur dengan unsur yang lainnya pada suatu tempat.